Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya masih pada sehat ya. Masih semangat belajar kan? Baiklah, kalau seperti itu pada hari ini Bu Guru akan menyampaikan beberapa materi. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan selama proses pembelajaran ya. Setelah berdoa, untuk materi pertama, Bu Guru akan menjelaskan tentang simbol dan lambang Garuda Pancasila. Nah, di sini Bu Guru akan membahas tentang lambang sila pertama pada Pancasila. Nah, apa bunyinya itu? Iya, ketuhanan yang Maha Esa ya, bunyi dari sila pertama. Sehingga bersyukur kepada Tuhan merupakan salah satu pengamalan dari sila pertama Pancasila. Nah, sila pertama Pancasila dilambangkan dengan bintang ya. Nah, pada Garuda Pancasila lambang bintang ini berlatar warna hitam. Ya, lambang sila pertama Pancasila adalah sebagai berikut. Warna hitam menggambarkan alam semesta. Jadi, warna hitam ini sebagai alam semesta. Alam semesta yang tidak terbatas, tampak menghitam di antara cahaya bintang-bintang. Hal ini bermakna bahwa Tuhan menguasai seluruh alam semesta. Nah, sedangkan simbol dari bintang ini menggambarkan sebagai penerang di alam semesta. Jadi, lambang bintang ini menggambarkan sebagai penerang di alam semesta. Cahaya bintang-bintang memberi sinar dan petunjuk bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan. Hal ini bermakna bahwa Tuhan memberi petunjuk kepada manusia ke arah kebaikan ya. Kita ketahui bahwa Tuhan telah menciptakan berbagai makhluk hidup di sekitar kita yang banyak memberi manfaat. Misalnya seperti kemarin yang kita bahas di dongeng. Tumbuhan itu membuat udara semakin sejuk dan sebagai bahan makanan, ya. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas karunia Tuhan tersebut. Banyak cara yang dapat kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Salah satunya adalah menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Sikap bersyukur dapat kita tunjukkan dengan cara menyayangi makhluk hidup. Selain itu, sikap bersyukur bisa kita tunjukkan juga dengan cara mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu kita. Misalnya, kita berterima kasih kepada orang tua kita karena sudah dibesarkan dengan baik. Nah, lalu kenapa sih kita harus berterima kasih? Nah, kita perlu mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang telah membantu kita karena saat orang lain membantumu, ia telah meluangkan waktunya untukmu. Oleh karena itu, sebaiknya kita mengucapkan terima kasih kepadanya. Nah, ucapkan rasa terima kasih itu dengan santun. Dengan begitu, orang lain akan merasa senang telah membantu kita ya. Nah, lalu bagaimana sih cara kita berterima kasih kepada tumbuhan? Caranya yaitu dengan merawat tumbuhan dengan baik. Misalnya diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Nah, itu cara berterima kasih kita kepada tumbuhan. Lalu bagaimana cara kita berterima kasih kepada hewan? Nah, caranya yaitu dengan merawat hewan tersebut dengan baik. Misalnya, memberi makan atau minum, menyediakan kandang yang bersih, serta membersihkan tubuh hewan peliharaan secara teratur. Nah, itulah bentuk cara berterima kasih kita kepada makhluk hidup lainnya selain manusia ya. Kita ketahui bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendirian. Nah, kita itu hidup saling membutuhkan. Terkadang kita juga berbuat salah kepada orang lain, walaupun perbuatan itu tidak disengaja, tetapi orang lain mungkin merasakan kerugian atau merasa dirugikan. Karena perbuatan kita itu, oleh karena itu, meminta maaf itu perlu dilakukan apabila kita melakukan sebuah kesalahan. Nah, mengucapkan maaf juga memerlukan keberanian dan kebesaran hati loh. Nah, sebaiknya
kita mengakui bahwa kita berbuat kesalahan terlebih dahulu. Setelah itu, kita ucapkan permintaan maaf tersebut. Nah, kita juga harus berjanji di dalam hati untuk menghindari melakukan kesalahan yang sama. Ya, jadi jangan diulangi kesalahan yang sama. Nah, orang yang mengakui kesalahannya dan meminta maaf juga adalah orang yang hebat loh. Saat meminta maaf, lakukanlah dengan tulus hati. Jika orang meminta maaf kepada kita, maafkan dengan ikhlas. Dengan meminta maaf atau memaafkan, hubungan dengan orang lain pun akan baik ya. Nah, bagaimana sih sikap meminta maaf? Nah, sikap saat meminta maaf kepada orang lain yaitu dengan cara mengakui kesalahan dengan cara berkata dengan lembut, lalu mengucapkan permintaan maaf. Setelah itu, menjabat tangan temannya, setelah itu tersenyum dengan tulus. Jadi, saat kalian meminta maaf kepada orang lain, kalian jangan membuang muka atau memasang wajah yang cemberut, apalagi tidak mau menatap ya. Kita harus tersenyum dengan tulus ya. Itu penjelasan Bu Guru tentang meminta maaf, lalu berterima kasih, dan simbol dan lambang dari Pancasila sila pertama ya. Nah, sekarang Bu Guru mempunyai tugas, yaitu tolong kerjakan halaman 24 buku tematik bagian Ayo Diskusi dan Ayo Berlatih ya. Nah, untuk jawaban Ayo Diskusi ditulis di buku tulis ya. Jadi jangan lupa dikerjakan. Selain dengan cara berterima kasih, rasa bersyukur juga bisa kita lakukan dengan cara menjaga kesehatan tubuh, yaitu berolahraga ya. Nah, di sini kita akan berolahraga, yaitu tentang gerakan membungkuk, menekuk, dan memutar tangan. Nah, di sini manfaat dari melakukan gerakan membungkuk, menekuk, dan memutar tangan yaitu melatih kekuatan dan pelemasan otot, melenturkan tubuh, dan melancarkan sistem peredaran darah ya. Nah, di sini ada gerakan membungkuk ya. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, berdirilah tegak dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Jadi pertama-tama yaitu kalian berdiri tegak dengan kedua kaki dibuka selebar bahu kalian ya. Lalu yang kedua yaitu letakkan kedua tangan di samping badan. Jadi tangannya diletakkan di samping badan. Lalu pandangan ke arah depan bawah. Lalu bungkukkanlah badan ke depan sampai menyentuh ujung kaki dengan kedua ujung tangan. Kemudian tahan selama 5 detik. Lalu saat membungkuk, lutut tidak boleh ditekuk. Nah, jadi saat pandangan ke arah depan bawah, bungkukkanlah badan kalian ke depan sampai menyentuh ujung kaki dengan kedua ujung tangan seperti gambar ini ya. Lalu tahan posisi ini selama 5 detik. Nah, saat kalian membungkukkan badan, lututnya itu tidak boleh ditekuk ya. Lalu kemudian berdiri kembali ya. Nah, untuk gerakan menekuk, langkah-langkahnya yaitu berdirilah tegak dengan tangan lurus ke depan. Nah, lalu bungkukkanlah badan dengan seperti ini ya. Lalu jongkokkanlah dengan posisi tangan masih lurus ke depan dada, seperti ini. Setelah itu kembali berdiri tegak dan luruskan tangan di samping badan ya, seperti ini. Nah, untuk yang ketiga yaitu gerakan memutar tangan. Pertama-tama yaitu berdirilah tegak dengan kaki dibuka sedikit. Ya, dibuka sedikit. Lalu kedua tangan lurus ke atas. Putar tangan ke posisi semula searah jarum jam. Jadi, setelah kalian mengangkat kedua tangan kalian putar tangan kalian searah jarum jam. Berarti kalau searah jarum jam itu kemana? Ke sebelah kanan ya. Putar ke kanan sampai posisinya lurus kembali seperti ini. Setelah itu, setelah lurus lagi,
Lalu putar kembali dengan arah kebalikan jarum jam. Nah, kita putar lagi dengan arah kebalikan jarum jam, berarti ke sebelah kiri ya. Nah, di sini Bu Guru mempunyai contoh bagaimana memperagakan gerakan membungkuk, menekuk, dan memutar tangan. Jadi tolong diperhatikan ya. Nah, setelah Ibu Guru menjelaskan, Bu Guru mempunyai tugas untuk kalian, yaitu tolong peragakan gerakan membungkuk, menekuk, dan memutar sesuai langkah-langkah dan kemampuan kalian. Nah, tiap kalian memperagakan, jelaskan gerakan apa yang sedang diperagakan. Kumpulkan dalam bentuk video ya. Nah, jangan lupa juga sebelum kalian melakukan atau memperagakan gerakan tersebut harus pemanasan terlebih dahulu ya, agar tidak terjadi cedera. Sekian materi Bu Guru hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat mengerjakan ya. Semangat!